Forever seems like a long time, but nothing seems like a long time when I am with you. I feel like I'm walking on water since the day that I asked your father to let go of his daughter. So give me your blessing, sir, I'll give her all that I've got. It doesn't look like much, but it sure feels like a lot. Let her take my heart and take my hand. Take my heart and take my hand. Take my heart and take my hand again and again. Right where we stand. I never really know what love is, but whatever it is, I feel it in your kiss. You waltz in like somebody planned it all. I feel right where I belong. At least I'm weak, my heart is strong. So give me your word and I'll give you all I got. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai tuan rumah, bolehkah kami masuk? Wahai orang-orang yang berada di luar, masuk itu boleh-boleh saja, tetapi ada syaratnya. Masuk, tetapi belum kami mau ketahui dahulu, yaitu tujuan. Kalau datang ingin berbuat baik, kami silahkan masuk. Tapi kalau ada niat-niat tertentu, silahkan pulang kembali. Si tuan ini kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Sudah gaharu, cendana pula. Sudah tahu, bertanya pula. Buah paus selasi sayang, angin menyapa di tengah sunyi. Dari jauh kami datang, ingin berjumpa idaman hati. Oh, begitu rupanya. Nampaknya besar sungguh hajat di bawah. Tapi apakah kami boleh percaya dengan kata-kata puan? Maklum, sebelum terkena elok, waspada. Tikar pandan, tikar anyaman. Tikar ada sejak berjaman. Kalaulah benar ucapan puan, apa taruhan sebagai jaminan? Jika begitu yang puan tanya, kedatangan kami masih diragukan. Begini saja, perahu berlayar ke Tanjung Tuan, angin bertiup ke arah selatan. Apa taruhan yang puan inginkan? Cobalah sebut, janganlah segan. Pasang lilin dalam perahu. Perahu sekat melandah pantai. Sengaja dihalang calon pengantin baru. Karena syarat adat belum selesai. Dan reda, cuaca pun terang. Kami datang semuanya bingung, mengapa pintu kami dihalang. Beginikah adat Tresang Melayu? Hajat baik kami yang datang, mengapa pula di empang pintu? Empang pintu serasa Melayu, selendang songket dipegang erat. Begitulah adat zaman dahulu. Pintu diempang menurut adat. Ambil sapu di balik dinding. Jangan tunduk, jangan menyuruh. Tapi kita sudah berunding. Adakah di bawah penawar penyejuk? Ribu-ribu cendawan berembun, embun menguak di pagi hari. Kalau begitu kehendak pantun, sembah adat pembuka jalan kami. Ada syarat. Kita tuang ke Edis ya? Kalau dibuka ya, sama tidak dibuka. Nah, ada gawat. Kita tidak dibuka Edis. Alhamdulillah, tanda nak buka ke kandangnya ini. Insya Allah dibukakan. Langit biru bergaris jingga, awan bergerak menyongsong surya.
calon menantu kini telah tiba. Silakan masuk semua sanak saudara. No, we don't have much, but it sure feels like a lot. So take my heart, take my hand. Take my heart, take my hand. Take my heart, take my hand again and again. Right where we stand. Take my heart, take my hand. I'll be your lover and I'll be your friend. Warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin atas berkat dan rahmatnya pada pagi ini kita sama-sama dapat hadir di sini sesaat lagi untuk menyaksikan acara ijab kabul atau akad nikah hamba Allah yang tentunya kita mengharapkan rahmat dari Allah. Mencintai Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi akhir, Nabi yang cintai oleh Allah, yang telah memberikan suri teladan kepada kita semua bagaimana untuk hidup di dunia dengan baik dan mencapai akhirat yang lebih sempurna. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, Bapak Penghulu Haji Muhammad Latif, Saudara Mona LC yang kami hormati. Hari ini kita akan menyaksikan dan mendengarkan bersama untuk menjalankan acara ijab kabul antara anak kita Abdul Aziz bin Syahid, merupakan putra keempat buat cinta kasih dari Bapak Syahid dan Ibu Ngatini, dengan anak kita Renda Pratama AMD FT binti Rabil Agus Muid dan Ibu Fatmawati. Semoga Allah memberikan berkah dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga apa yang kita harapkan di pagi ini dapat berjalan dengan baik di bawah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah, marilah acara ini kita buka dengan sama-sama membacakan Ummul Kitab. Kita serahkan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratul Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kiramil Fatihah. Hadirin berbahagia, Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah. Kembali kita mengharapkan ridho Allah. Berikut ini marilah kita dengarkan bersama pembacaan ayat dan suci Al-Quran akan dibacakan oleh kolek kita Bobby. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas rabbakumul ladzi khalaqakum ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'an. واتقوا
الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى Sadaqallahul Aliyyul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suci Al-Quran telah dibacakan oleh qori kita Bobi. Baik hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah akad nikah atau ijab kabul. Cuma kami peringatkan kepada semua Bapak Ibu yang ada di sini, terutama kedua saksi dan ada yang di dalam ruang ini, supaya HP-nya untuk diketarkan terlebih dahulu atau dimatikan saja, supaya tidak nanti pada waktu acara ijab kabul dilaksanakan ada lagu keong racun masuk di situ kan. Jadi konsentrasi kita kurang dalam mengikuti apa yang dilaksanakan pada acara ijab kabul ini. Terima kasih atas perhatiannya dan atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Baik hadirin yang berbahagia, Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti pelaksanaan acara akad nikah. Akan dipimpin langsung oleh Al-Mukarram Haji Muhammad Abdul Latif Sudarmono LC MSc, dan langsung nanti ditutup dengan doa selamat. Dengan hormat kami persilakan. Terima kasih kepada pembawa acara Muhammad Bapak Ahsan Afefi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu.
Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Sehat galau ya? Yang di dalam, yang di luar sehat galau, yang tua, yang muda sehat galau, insyaallah. Pengantin, calon pengantin sehat? Alhamdulillah sehat Ustaz. Yang penting itu sehat lahir batin. Karena tiap malam banyak gawe, besok banyak gawe. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan keluarga besar dari terhormat Bapak Rabiul Agus dan Ibu Fatmawati dari pihak besan, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Syahid dan Ibu Natini. Kemudian para tokoh agama, alim ulama, penerus dakwah para nabi, al ulama warasatul anbiya. Kemudian para tokoh masyarakat, RT, RW, staf perangkatnya, semua yang hadir dalam majelis akad nikah ini, kedua orang saksi yang sama-sama kita hormati, semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, wabil khusus kedua calon pengantin, yaitu Adinda Saudara Abdul Aziz dan Saudari Adinda Renda Pratama, yang insya Allah sebentar lagi kita akan saksikan bersama untuk prosesi akad nikahnya. Kita bersyukur kepada Allah SWT pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah SWT dalam keadaan sehat walafiat. Dan menurut jadwal acara ini yaitu jam 8. Tadi memang agak telat dikit, sekitar 10 menit, karena pas datang ke musola At-Taqwa itu rupanya ada tenda di situ. Ya, karena kebetulan bawa mobil jadi agak susah masuk. Belok lagi dari belakang SD sana, terus masuk dari depan sini. Dia agak mengalami keterlambatan. Dan memang yang pertama tadi ada jam 7 di PPI, agak telat dikit, jam 7 lewat baru mulai, sehingga pengaruh ke yang kedua ini. Jadi nol hadirat yang dimuliakan Allah, namun insya Allah yang kita laksanakan pada hari ini insya Allah lancar, sukses dan diberkahi oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya yang setia hingga akhir zaman. Beri hadirat majelis akad nikah yang dimuliakan Allah. Adapun rangkaian acara akad nikah seperti biasa, pertama pembacaan biodata dari kedua calon pengantin, berikut wali dan saksi. Kemudian yang kedua pemeriksaan mahar atau mas kawin dari kedua orang saksi. Kemudian berikutnya nanti pembacaan 2 kalimat syahadat, sholawat dan istighfar dari pengantin laki-laki. Lanjutkan dengan khutbah nikah, kemudian dilanjutkan dengan ijab kabul. Ijab akan diucapkan oleh wali. Ijab artinya menyerahkan, mengamanahkan, melimpahkan, menyerahkan. Kemudian kabul atau yang menerima akan diucapkan oleh calon menantu, dalam hal ini Adinda Saudara Abdul Aziz yang nanti akan mengucapkan kabul. Setelah itu kita doakan pengantin semoga berkah, semoga dapat keturunan yang soleh dan soleha, berkah dalam hidupnya, berkah dalam keluarganya, berkah dalam istri suami, berkah dalam anak, berkah dalam apa yang telah diberikan oleh Allah SWT. Selamat di dunia, selamat dalam kubur, selamat di akhirat, dipertemukan kembali semuanya bersama keluarga besar dalam surga Allah SWT. Jadi kita berharap agar bahagia terus menerus, baik di dunia, di alam barzah maupun di akhirat kelak. Jadi hadirat yang dimuliakan Allah, nanti di akhir acara ada penandatanganan berkas nikah, pemberian mahar mas kawin, dan pemberian buku nikah. Untuk salam sungkem biasanya nanti akan dipandu kembali oleh pembawa acara. Itulah kira-kira rangkaian acara akad nikah kita, lebih kurang 1 jam SOP, namun sudah dimulai dengan pembacaan Al-Quran. Jadi untuk akad nikahnya itu lebih kurang 40-50 menit. Kita lanjut dari yang pertama, yaitu pembacaan biodata. Nama lengkap calon suami yaitu Adinda Abdul Aziz. Panggilannya Aziz. Aziz ya. Tapi kalau dipanggil Abdul Aziz lengkap lebih bagus. Karena Aziz itu artinya, arti Aziz Al-Aziz, yang maha perkasa, yang maha mulia, yang maha perkasa, yaitu Allah. Sedangkan Abdul artinya hamba Allah. Jadi Abdul Aziz, hamba Allah yang maha perkasa. Ini ada pemimpin namanya Abdul Aziz. Jadi hadirat yang dimuliakan Allah SWT, dia ini lahir di Palembang 21 Juli 1988. Nomor KTP ada warga negara Indonesia, tinggal di Jalan Muhajirin 4 nomor 53 RT 58 RW 12 Lorok Pakjo.
Hilir Barat 1 Palembang. Berarti yang di belakang Musafir Hadijah itu ya? Oh, kita nih. Oh, ya. Orang tuanya orang tua laki-laki yang hormat Bapak Sahid. Ada? Dua kili. Ibunya Ibu Ngatini. Ada? Kalau nama Ngatini ini biasanya dari Arab biasanya. Asalnya Arab Nangdi. Iya. Status daripada calon suami seorang bujangan atau jejaka. Biodata yang kedua yaitu calon istri bernama lengkap Renda Pratama. Panggilannya? Renda ya. Lahir di Palembang 21 September 1988, nomor KTP ada dengan bulan Islam. Tinggal di Perumnas Selang Kelapa Blok 6 RT 23 RW 11 Selang Kelapa Alang-Alang Lebar Palembang. Orang tuanya Bapak Rabil Agus sebelah kiri kami dan Ibu Fatmawati. Lahir di Padang Bindu. Kalau tidak salah masuk Okunya. Ini. Oh, yang Morenin ya. Soalnya ada juga di Batu Raja itu Padang Bindu. Kemudian wali nikah, wali nasab ayah kandungnya Bapak Rabil Agus. Kemudian untuk para saksi, kita semua yang hadir menjadi saksi, semua baik yang laki-laki maupun yang perempuan, tua muda menyaksikan. Namun yang tertulis, ya ini karena kolomnya ada dua, nah tulisannya udah lengkap, tidak cukup ya, ada dua kolomnya. Yang pertama, kolom saksi pertama yaitu Bapak Agusman, nah, sebelah kanan kami. Yang kedua Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Zawawi tulis ya, sebelah kiri kami. Alhamdulillah para saksi sudah hadir ya. Beliau berdua ini akan menjalankan tugas mulia. Tugas yang pertama memastikan atau memeriksa mas kawin. Kemudian tugas mulia yang kedua yaitu nanti menyatakan sah setelah ijab dan qabul. Kalau kata saksi sah berarti selesai, sahlah itu pernikahan adinda berdua. Kalau kata saksi belum sah kita ulangi lagi. Yang penting pagi ini jadi nikah ya. Kalau kata saksi mandi kan? Tapi jarang dulu jangan lagi dulu yang galak dimandi karena dulu tuh galak berulang-ulang. Kalau sekarang lah kami bacai lah di catatan ya, disuruh apabila dari jauh-jauh hari. Kalau tidak ya disuruh maco paling tidak. Nah baiklah jadi non hadirat yang dimuliakan Allah, tugas pertama para saksi kami persilakan untuk memeriksa mas kawin. Cukup ya. 6,7 gram. Secara administrasi dan fisik, insya Allah. Oke, boleh diangkat mas kawin? Lihat di kamera bentar. Ah ya, lihat sini senyum 1, 2. Sekali lagi. Oke lagi 1. Boleh. Boleh. Oke, diangkat kamera. Oke. Insya Allah kedua saksi telah menguasai. Jadi non hadirat yang dimuliakan Allah SWT, selanjutnya kami sampaikan dulu khutbah nikah. Ini hukumnya sunnah disampaikan untuk nasihat kepada kedua calon pengantin. Namun sebelum itu sudah kami berikan juga nasihat di KUA pada hari Kamis kemarin, jadi jam 8.30 sampai jam 11. Untuk alang lebar itu diadakan setiap hari Kamis karena memang waktu pada saat ijab qabul ini tidak terlalu panjang. Karena itu kami pacai, kami atur supaya sebelumnya diberikan nasihat di KUA. Baiklah, kita mulai. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala nikah wasila bainal anam wa fasila bainal halal wal haram. Qala ta'ala fil Qur'anil azim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نكح لله وأنكح لله استحق ولاية الله. وقال أيضا إنما الأعمال بالنيات. Jadi nol hadirat yang dimuliakan Allah SWT, segala sesuatu dimulai dari niatnya yang tulus dan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi harus ikhlas kepada Allah. Apalagi menikah ini adalah bagian daripada ibadah. An-nikahu ibadah. Menikah adalah ibadah. Karena jalannya halal, jalannya sesuai syariat. Kemudian nanti dari keluarga ini akan terbentuk lahir yaitu anak, cucu dan seterusnya. Jadi awal kehidupan ini dimulai dari akad nikah ini. Memang kalau manusia pertama dari tanah Nabi Adam ya,
Tapi kalau untuk yang berikutnya dari dari pernikahan, di mana awal kehidupan rumah tangga itu dimulai dari ijab dan kabul. Maka itu niatnya harus tulus karena Allah SWT. Dalam hadis wa ankahalillah, dan menikahkan. Jadi ada yang menikah, ada yang menikahkan. Kalau yang menikahkan siapa? Wali. Jadi artinya kedua-duanya harus lillahi ta'ala. Yang pengantin lillahi ta'ala, yang menikahkan juga lillahi ta'ala. Karena dasar kehidupan berumah tangga, dasar pernikahan itu adalah suka sama suka, ridho sama ridho, tidak boleh ada paksaan ya. Jadi syarat nikah adalah adanya kemampuan dan adanya kerelaan dari kedua belah pihak. Itu perlu disampaikan, karena yang akan menjalani kehidupan berumah tangga itu adalah pengantin berdua, bukan saja di dunia, nanti bisa jadi ketemu lagi di dalam surga Allah SWT akan berkumpul kembali. Jadi istri di dunia, istri juga di akhirat, di dalam surga nanti. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, jadi pertama dan paling utama kita bersyukur kepada Allah, terutama pengantin bersyukur kepada Allah telah dipertemukan jodohnya, dan niatkan pernikahan ini karena Allah SWT. Jadi masalah jodoh itu di tangan Allah, masalah rezeki, masalah ajal, ya, ketiga macam ini takdirnya di tangan Allah SWT. Memang ya kita berusaha, ya sama seperti kita menikah, berusaha mencari pasangan, ya dak? Tapi ketentuan akhirnya di tangan Allah, dan kita tidak tahu. Salah satu contoh Abdul Aziz. Ya, Abdul Aziz ini kalau misalkan buka Google, kemudian cari nama, ya, misalkan 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, buka Google, siapa nama istri, ya, belum tahu. Nah, kalau hari ini lah tahu, Brenda Pratama. Kalau dulu belum tahu. Ya. Kalau nama cewek banyak, nama perempuan banyak, tapi yang bakal jadi istri belum tahu. Rezeki juga seperti itu, kita buka di Google, cari misalkan rezeki kita berapa hari ini, tidak tahu. Ya, tapi kita berusaha untuk bekerja, berusaha untuk melaksanakan ikhtiar dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga dengan maut, ya, maut tidak tahu sebabnya apa, mati di mana, jam berapa, tidak ada yang tahu, karena semua itu rahasia dari Allah SWT. Walaupun profesor sehebat apapun, orang kalau sudah ngomong masalah mati, kapan, di mana, ya bisa tidak diobati. Misalkan kalau datang aja tidak bisa, terhenti pengetahuan, buntu pikiran kalau sudah melawan takdir Allah SWT. Ya. Tapi kalau di Google itu nak nyari jilbab, ada, aku tahu di sini ada yang jilbab dari Shopee, ada yang jilbab dari Lazada, dari Bukalapak, ada yang beli mobil dari Facebook, ya, beli motor, tahu aku ada di sini. Tapi kalau nama istri tadi nggak tahu, gitu. Itu takdir Allah SWT. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, jadi intinya patut kita, wajib kita bersyukur kepada Allah SWT. Ini memang Tuhan ini Allah memang luar biasa memberikan nikmat kepada kita ini. Pertama, kita sudah dihidupkannya, diberikan nyawa oleh Allah. Ada umur yang panjang, ada yang sudah melebihi jatah Nabi. Ada di sini yang 63 tahun, ada yang umur 63, ada ya lebih. Pak Saksi ini lah lebih. Malah dapat bonus itu namanya itu kan. Nah, luar biasa kita sudah diberikan umur yang panjang oleh Allah SWT. Tapi bukan sekedar hidup, Allah juga memberikan fasilitas, ya, memberikan rezeki. Kalau sekedar hidup baik, duit dak kate, misalkan makanan dak kate, bini dak kate, suami dak kate, anak dak kate, keluarga tidak ada, ya, susah jalani hidup. Jadi Allah selain daripada menghidupkan juga memberikan rezeki, memberikan fasilitas, ya, berupa baik itu makanan, minuman dan lain sebagainya. Ya, jadi banyak nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk bini itu nikmat dari Allah, ya. Walaupun hebat mak mana baik kita di dunia ini, tidak kata istri, tidak punya istri, tidak nikmat, ya, tidak punya suami, tidak nikmat, ya. Tidak pacak dilarang orang nikah nih. Kalau mudik kemarin pacak dilarang, ya. Tapi kalau nikah ini
marah Abdul Aziz kalau nikah dilarang. Masih Pak Manu caranya masih mah itulah ya, demi cinta, memperjuangkan cinta itu, apalagi di film-film India itu ya, memperjuangkan cinta itu luar biasanya. Pada jalan yang benar, pada jalan yang sesuai syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadirat yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua yaitu berupa nasihat tentang kewajiban suami istri. Ini selalu disampaikan agar selalu diingat ya. Karena menikah bukan sekedar kawin, Abdul Aziz ya. Menikah bukan sekedar bercampur. Menikah bukan sekedar memberikan nafkah batin yang malam apa siang? Siang malam ya. Nah, luar biasa kalau siang malam. Jadi menikah bukan sekedar itu saja. Menikah itu untuk bahagia dunia dan akhirat, mengajak pasangan selamat dunia dan akhirat ya. Menikah itu ada kaitannya dengan banyak orang. Ada kaitan menikah itu dengan istri, dengan anak, dengan mertua, dengan orang tua, dengan tetangga. Jadi bukan sekedar bercampur saja, tapi lebih luas, baik yang berupa hablum minallah, baik yang kedua berupa hablum minan nas, kedua-duanya. Jadi menikah itu menyatukan dua keluarga besar, ya kan? Ya. Kemudian meneruskan tanggung jawab dari mertua. Saat Abdul Aziz mengucapkan saya terima nikahnya dan kawinnya, ya si Rendra Pratama binti Radil Ki Agus dengan mas kawin yang tersebut misalkan. Nah, setelah mengucapkan itu, maka tanggung jawab daripada mertua itu beralih kepada suami. Orang tua telah memberikan makan, lanjutkan. Orang tua telah memberikan pakaian, lanjutkan. Orang tua telah memberikan tempat tinggal, lanjutkan. Orang tua telah memberikan arahan, memberikan nasihat kepada anak, ya, memberikan perhatian, lanjut. Orang tua tidak boleh bercampur. Itu bedanya itu. Kalau tanggung jawab yang lain sama. Itulah jadi para suami ya, Abdul Aziz hari ini akan menikah, kamu tuh meneruskan tanggung jawab mertua. Itulah intinya itu. Jadi orang tuanya ini ikhlas menitipkan anaknya ini. Jadi selama inilah sudah diasuh dan seterusnya dibesarkan sampai dia besar, sampai ketemu jodoh, kamu lanjutkan. Jadi kalau ada suami maupun istri pada tidak paham dengan ijab qabul. Jadi makna ijab qabul itu menerima istri ya dengan ikhlas beserta tanggung jawab. Nah, itu maknanya itu. Jadi kalau misalkan ada suami yang mukul istri, ya berarti durhaka dengan mertua, karena mertua nitipkan anaknya itu tidak nyuruh mukul. Ya, ADRT mana ada bapak ibu dia benci dengan anak ya. Kalau anak itu kabarnya bagus, mereka senang. Kalau anak itu kabarnya buruk, mereka juga ikut bersedih. Dan kita ini rata-rata ya hampir kalau punya anak. Jadi hadirat yang dimuliakan Allah SWT. Jadi dipahami betul Adinda Abdul Aziz bahwa menikah bukan sekedar menikah. Menikah itu menerima ya, meneruskan tanggung jawab dari mertua. Kalau ada masalah ya, biasalah namanya keluarga nanti pun ada masalah dalam keluarga. Jangan langsung melapor dengan orang tua, dengan mertua. Selesaikan dulu berdua. Aja ya istri tadi kita duduk dulu. Masalah kita tadi apa dia? Kira-kira mana jalan keluarnya? Cuman masalah sepele ya, jangan diperpanjang, jangan dilebar-lebarkan. Kita menikahkan tujuannya baik, ikhlas karena Allah. Nah itu caranya. Nah jangan langsung melapor dengan orang tua. Kalau tidak bisa lagi masalah besar, kalau ngajak orang tua, ajak juga mertua kalau musyawarah. Kalau misalkan Abdul Aziz ada masalah dengan istri, yang diajak cuma orang tua dia baik, nah itu namanya tidak adil. Fab'asu hakama min ahlihi wa hakama min ahliha. Jadi harus dua belah pihak biar adil dalam menyelesaikan masalah anak tadi. Tidak selesai juga datang ke KUA minta penasihatan. Jadi tidak selesai juga baru pengadilan agama. Tapi ya jangan sampai mengucapkan kata cerai ya Abdul Aziz ya. Karena secara agama seorang suami ketika mengucapkan kata cerai satu kali jatuh talak satu ya. Siang hari panas, apalagi musim panas ya, tidak tertahan karena istri jawab-jawab. Suami ngomong sepatah, dia jawab berpatah-patah. Akhirnya patah memata, pecah memecah.
dan terucap kata cerai tadi karena panas. Tiba-tiba siang panas malam hujan, kedinginan, ya. Mana ini kedinginan ini kan? Lah 2 hari 3 hari ini tidak bercampur. Nah akhirnya pening kepala, laju nak balik lagi. Nah itulah, jadi jangan sembarangan mengucapkan kata cerai. Jangan nian kalau baca, ada usahlah mengucap kata cerai. Karena dia pengaruh dia itu ucapan itu. Kalau cewek yang ngomong minta cerai tidak masalah, nak 100 kali 1000 kali. Ya tapi jangan nantang-nantang suami. Agak dicerai ke suami, nangis pula. Ya. Memang dia tidak pengaruh kalau cewek 1000 kali ngomong minta cerai, tidak pengaruh karena ucapan istri itu baru berlaku di depan hakim. Kalau di depan hakim baru berlaku. Ya, kalau di depan suami beda berlaku. Ngapa? Karena cewek ngomong A belum tentu A. Aku benci nih sama kakak nih. Rupanya cemburu, rupanya, ya. Bukannya bencian, rupanya benar-benar cinta. Karena itu saksi dalam akad nikah ini tidak pernah cewek. Pernah tidak Bapak Ibu melihat saksi akad nikah itu cewek? Tidak pernah. Ya. Karena memang serius ini gawe ini. Kalaupun seandainya yang lanang, yang bapak-bapak berhalangan menjadi saksi, kalau ibu-ibu harus 2, tidak baca siko. Ya harus 2. Ya karena khawatir, ya khawatir tidak karena tekanan dan lain sebagainya menjadikan dia tidak adil. Jadi kalau hadirat yang dimuliakan Allah SWT, jadi mudah-mudahan Adinda Abdul Aziz menjadi suami yang setia, menjadi suami yang bertanggung jawab, menjadi suami yang bisa membahagiakan istri. Istri bukan musuh, istri bukan orang lain, tetapi dia menjadi bagian daripada diri kita karena dia tercipta dari tulang rusuk kita. Mana yang Allah telah berikan syukuri. Memang tidak ada yang sempurna, justru menikah untuk melengkapi satu dengan yang lainnya. Ya, kemudian yang istri taat kepada suami, jaga nama baik suami, jangan masukkan laki-laki yang tidak diizinkan suami, yang bukan muhrim tentunya. Kalau berpergian jauh, minta izin dengan suami. Ya, tak ganti alasan lagi sekarang ini. Soalnya HP lah doh. Ya, walaupun tidak berdekatan, telepon dulu suami kalau untuk hal-hal yang penting atau hal-hal yang mungkin berpergian jauh. Ya. Jadi hormatilah suami sebagaimana menghormati orang tua. Cium tangan suami di hidung sebagaimana mencium tangan kedua orang tua. Ini banyak adik-adik yang muda-muda kalau nyium suami di pipi, ada yang di kening. Kalau nyium tangan suami itu di hidung. Sama cak kita nyium wong tua. Bahkan kata Nabi, kalau dia sudah berumah tangga, dahulukan suami karena hidup berumah tangga dengan suami. Masalah kewajiban sama sebenarnya. Dengan wong tua, dengan suami itu sama baik. Tapi karena hidup satu atap dengan suami, maka harus minta izin dulu dengan suami. Jadi hadirat yang dimuliakan Allah, demikian ya sebagai tambahan untuk kedua calon pengantin agar hidupnya menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Tidak ada jalan lain kecuali kita mengikuti petunjuk dari Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah tahu betul bagaimana jalan kita selamat. Sudah diturunkan buku petunjuknya berupa Al-Quran. Jadi hadirat yang dimuliakan Allah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Baca istighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Wa atubu ilaihi. Wa atubu ilaihi. Wa atubu ilaihi. Wa atubu ilaihi.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, luar biasa, lancar ya baca. Tidak apa? Tidak apa-apa, aku nanya weh. Tidak apa-apa. Baik, selanjutnya yaitu ijab dan qabul. Nah, ini yang penting ini ya. Kita dengarkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ayuhan nas, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Jazakallahu ala ma amara bihi min sakil ma'rufin wa tasrif lisan. Wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabihi ajma'in. Wahai Abdul Aziz, kau menikahkan dengan anak-anak. Jangan terlalu cepat. Ya sudah. Kalau bapak tidak apa-apa, santai. Oh iya. Sudah santai. Wahai Abdul Aziz bin Sahid. Ulang. Wahai Abdul Aziz bin Abdul Sahid. Tapi Abdulnya. Tapi konsep. Tidak, di dinding belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Abdul Aziz bin Sahid, kau menikahkan dengan anak kandung saya bernama Renda Pratama dengan mas kawin setusuku emas dibayar tunai. Saya terima nikahnya dengan mas kawin tersebut. Sisa. Alhamdulillah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Barakallahu lakuma baina zawjain wa baraka alaikuma wa jama'a bainakum fil khair. Allahumma ja'al hadzal aqda baina Abdul Aziz wa baina Renda maqtan mubarakan fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka as-salamat wa nas'aluka salamatan fi kulli makan wa zaman wa nas'aluka salamatan fi kulli khair bi rahmatika ya arhamar rahimin wa afatan wa barakatan fi rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut wa najatan minan nar wa afa indal hisab. Subhanallah rabbul izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Ahad tanggal 6 Juni 2021, saya Abdul Aziz bin Sahid berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Renda Pratama binti Robil Agus dengan baik muasarah bil ma'ruf menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sikap taklid sebagai berikut. Apabila saya yang pertama meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut, yang kedua tidak memberi nafkah wajib kepada 3 bulan lamanya, yang ketiga menyakiti badan atau jasmani istri saya, atau yang keempat membiarkan atau tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih, dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama, maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp10.000 sebagai iwat atau pengganti kepada saya. Jadilah talak saya satu kepadanya. Kepada pengadilan agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Palembang, 6 Juni 2021. Suami Abdul Aziz. So
you were always so close. I wandered lost in the dark. I closed my eyes to all the signs you put in my way. I walked every day further and further away from you. Ooh, Allah, you brought me home. I thank you with every breath I take. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. I never thought about all the things you have given to me. I never thanked you once. I was too proud to see the truth and prostrate to you until I took the first step, and that's when you opened the doors. Mohon pamit, mohon undur diri karena masih satu lagi di RT 41 RW 09 ya setelah ini. Atas nama Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Lebar, kami menyatakan pernikahan antara adinda berdua ini, Adinda Abdul Aziz dan istrinya, ini sah secara agama, telah diberikan buku nikah, telah dinyatakan sah oleh kedua orang saksi. Jadi alhamdulillah sudah sah, dan mudah-mudahan nanti diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Insya Allah. Kalau kerjasamanya baik, siang malam kata Abdul Aziz tadi, tahun depan undang marhaba. Saya tutup dengan pantun. Langit membentang warnanya biru, turun hujan menimpa batu. Selamat Adinda telah menempuh hidup baru, mudah-mudahan bahagia selalu. Amin. Nah, ditambah ada pantun. Ya, pohon beringin bentuknya indah, asik dibuat untuk berkemah. Selamat Adinda telah berbahagia, mudah-mudahan sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Ya, anak itik pergi ke sawah, anak ayam di atas batu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal habib al-Mustafa dhu ra'fati wa dhu wafa wa dhikruhu fihi shifa idha tamada bil ilal وذكره فيه شفاء إذا تمادى بالعلل نلنا به طول المدى نصرا على كل العدا إلا به طول المدى نصرا على كل العدا يسرنا. Another day without your smile. Another day just passes by. But now I know how much it means
for you to stay right here with me. The time we spend apart will make our love grow stronger. But it hurts so bad I can't take it any longer. I wanna grow old with you. I wanna die lying in your arms. I wanna grow old with you. I wanna be looking in your eyes. I wanna be there for you, sharing in everything you do. I wanna grow old with you. 1,000 miles between us now. It causes me to wonder how our love tonight remains so strong. It makes our wrists right all along. The time we spend apart will make our love grow strong.